Pada saat itu Tuhan berbicara kepada saya bahwa untuk ke depan ini generasi Yeremia yang harus memimpin peperangan rohani untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Ini merupakan suatu paradigma baru dalam pelayanan.อย่าปล่อยให้หนูหลุดมือไปนะคะ You're losing us. Нам поможете? आप हमें खो रहे हो. You're losing us. Ви нам допоможете? 우리 잊어먹으면 안 돼. Ni теряйте нас. Somos la esperanza de la iglesia. ได้โปรดช่วยผมนะครับ No nos pierdan. Don't hit Luisa.
Shalom, para generasi Yeremia, para pelayan Tuhan yang berasal dari Rayon 1A, yang berasal dari YCSC GBI Senayan City, dan juga berasal dari PPA Youth GBI VOT CK2. Aku bersyukur kepada Tuhan bahwa teman-teman sampai hari ini masih tetap setia dan berkomitmen serta berdedikasi untuk melayani generasi muda para pelajar kita melalui wadah Gen Z Ministry. Tak terasa kita memasuki periode kuartal terakhir dari tahun 2020, yaitu 4 bulan terakhir ini. Tentu kita juga perlu mengevaluasi sejauh mana dampak positif dari pelayanan yang sudah kita berikan selama ini. Nah, oleh sebab itu, aku mengajak kepada rekan-rekan para pelayan Tuhan untuk ayo kita naik ke level berikutnya dari pelayanan Gen Z Ministry. Jikalau pelayanan kita selama ini fokus kepada pelayanan ibadah reguler yang kita lakukan setiap hari Jumat, baik seminggu sekali maupun 2 minggu sekali. Nah, kali ini kita akan masuk ke level berikutnya, yaitu pemuritan. Mengapa kita perlu melakukan pemuritan? Untuk itu, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Hal terakhir yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya adalah untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid-muridnya. Hal ini berarti bahwa para murid Yesus harus menolong orang lain untuk melakukan apa yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tapi, bagaimana mungkin 11 orang biasa dan tidak berpendidikan bisa menjadikan orang dari berbagai suku, bahasa, bangsa, bahkan budaya yang berbeda sebagai murid Kristus? Mereka tidak punya kekayaan, tidak punya kuasa, tidak punya organisasi, bahkan tidak mempunyai pemimpin. Lebih ironis lagi, mereka adalah orang-orang yang dikucilkan dari lingkungan sosial dan religi mereka. Murid-murid sepertinya tidak memiliki apa-apa. Tetapi kenyataannya, mereka mengubah segalanya. Apa yang membuat mereka bisa? Hal ini terjadi karena mereka memiliki perubahan hidup yang nyata di dalam Tuhan, kerelaan untuk menaati perintah Tuhan, dan Roh Kudus yang akan selalu menyertai mereka. Dengan modal ini, mereka berhasil menjadi murid yang menghasilkan murid. Fakta inilah yang akhirnya menghasilkan jumlah kekristenan yang dulu hanya puluhan, berkembang menjadi ratusan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran hingga saat ini. Sungguh sebuah berita yang luar biasa. Kekristenan berkembang dari orang-orang biasa yang sepertinya tidak bisa melakukan apa-apa.
Namun sayangnya, 2000 tahun berlalu setelah kisah mencengangkan itu, kekristenan mulai stagnan. Jumlah kekristenan meningkat, namun tidak disertai dengan kualitas yang meningkat. Revolusi abad pertama, ketika murid menghasilkan murid, tidak lagi diperjuangkan oleh banyak orang Kristen zaman sekarang. Kebanyakan orang Kristen merasa puas dengan kondisi kerohaniannya dan tidak lagi menuntut diri untuk masuk dalam tahapan komitmen yang lebih tinggi. Mari kami mengajak saudara untuk kembali kepada perintah amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah teman-teman, setelah kita menyaksikan betapa pentingnya untuk kita masuk ke dalam pemuritan. Sebab dengan melakukan pemuritan, kita memuridkan orang lain, yang mana nanti pada suatu saat, pada satu titik tertentu, orang yang sudah kita muridkan akan memuridkan orang lain juga. Dengan demikian, kita akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Kita akan melayani lebih banyak orang lagi. Nah, oleh karena itu, tentu teman-teman juga ingin bertanya, seperti apa pelayanan pemuritan yang akan Gen Z Ministry lakukan? Sebagaimana yang sudah pernah aku jelaskan pada meeting online sebelumnya, maka pelayanan pemuritan yang kita lakukan tentu adalah pelayanan pemuritan secara online. Pertama, alasannya adalah karena situasi dan kondisi Indonesia yang sedang dilanda wabah COVID-19 yang membuat kita sulit untuk melakukan pertemuan secara offline. Kedua, pemuritan secara online memiliki daya jangkau yang lebih luas dan sangat fleksibel dari sisi waktu. Dengan harapan pelayanan pemuritan dilakukan online itu akan jauh lebih efektif untuk menjangkau lebih banyak orang lagi. Nah, pelayanan pemuritannya seperti apa? Untuk itu, mari kita saksikan tayangan berikut ini.
Demikian saja pesan dari aku mewakili dan atas nama Wadah Genset Ministry. Ya, pesan dari aku yang terakhir, tetaplah setia melayani, sebab apapun yang rekan-rekan lakukan dalam pelayanan generasi melalui Wadah Genset Ministry, rekan-rekan sedang melayani pekerjaan Tuhan. Rekan-rekan bukan melayani aku atau Tante Mondang di Genset Ministry, bukan. Teman-teman sedang melakukan pelayanan kepada Tuhan langsung. Teman-teman sedang melakukan panggilan Tuhan yang Tuhan berikan langsung secara pribadi ke hati teman-teman untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus sebelum Dia datang kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Ayo kita muridkan mereka sehingga mereka bisa memuridkan lagi generasi muda yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.